Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdana Paduwinata, NIM 1906411000012. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Badrut Tamam SSI MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan IPA. Ibu Aida Fikriyah SPD MPD selaku dosen pembimbing proposal skripsi saya serta teman-teman yang kenan berhadir dalam seminar proposal skripsi saya hari ini. Sebelum saya menyampaikan isi dari proposal skripsi saya akan menyampaikan mengenai judul dari proposal skripsi saya, yakni berjudul Pengembangan LKPD Elektronik berbasis saintifik menggunakan live worksheet pada materi pencemaran lingkungan. Pada bab 1, pendahuluan, mengenai latar belakang. Latar belakang yang pertama ialah pendidikan sebagai komponen pengembangan diri untuk keberlangsungan hidup. Yang kedua, banyak guru menerapkan bahan ajar yang berasal dari pemerintah tanpa melakukan pengembangan. Yang ketiga, pembelajaran IPA di sekolah masih menerapkan pembelajaran dengan berpusat pada guru. Yang keempat, LKPD membantu siswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang kelima, live worksheet menampilkan petunjuk penggunaan yang mudah serta penampilan yang menarik. Yang keenam, pendekatan saintifik melibatkan peserta didik mencari pemahamannya sehingga pembelajaran terpusat pada siswa serta berkaitan dengan fenomena-fenomena lingkungan sekitar. Yang ketujuh, contoh nyata fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar dapat dikaitkan dengan materi IPA, salah satunya ialah pencemaran lingkungan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama ialah masih banyak dijumpai guru menggunakan bahan ajar konvensional. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam LKPD kurang dimanfaatkan oleh guru. Yang ketiga, pembelajaran di kelas jarang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kelayakan LKPD elektronik berbasis saintifik menggunakan live worksheet pada materi pencemaran lingkungan? Kedua, bagaimana respon siswa terhadap LKPD elektronik berbasis saintifik menggunakan live worksheet pada materi pencemaran lingkungan? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kelayakan LKPD elektronik berbasis saintifik menggunakan live worksheet pada materi pencemaran lingkungan. Dan yang kedua, mengetahui respon siswa terhadap LKPD elektronik berbasis saintifik menggunakan live worksheet pada materi pencemaran lingkungan. Selanjutnya ialah manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama ialah LKPD elektronik ini dapat digunakan sebagai bahan ajar penunjang proses pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan. Yang kedua, pengembangan LKPD elektronik berbasis saintifik menggunakan live worksheet dapat dijadikan inovasi dan media baru dalam proses pembelajaran oleh guru. Kemudian spesifikasi produk. Yang pertama, bahan ajar yang dikembangkan berupa LKPD elektronik dengan menggunakan platform live worksheet dan berbasis saintifik. Yang kedua, bahan ajar terfokus pada materi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, model pengembangan yang dilakukan adalah EDI. Dan yang terakhir, subjek uji coba pada penelitian yang dilakukan merupakan siswa kelas 7 SMP. Selanjutnya ialah definisi istilah. Yang pertama ialah lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan lembaran-lembaran penugasan yang harus diselesaikan oleh siswa yang di dalamnya terdapat lembar petunjuk penggunaan, lembar tugas atau soal, serta lembar evaluasi pembelajaran sehingga tercapai suatu kompetensi dasar. Yang kedua adalah live worksheet. Live worksheet merupakan sumber belajar yang berupa platform berbasis web yang di dalamnya dimuat lembar kerja siswa. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa untuk keaktifan siswa yang di dalamnya terdapat proses observasi, menanya, melakukan eksperimen, kemudian mengumpulkan informasi dan juga mengkomunikasikan informasi. Selanjutnya bab 2 ialah kajian pustaka. Pada bagian kajian teori. 1. Bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bahan yang diperlukan dan digunakan oleh guru serta siswa dalam proses pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kurikulum.
Yang kedua adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan lembar kerja yang harus diselesaikan oleh siswa yang di dalamnya terdapat lembar-lembar pengerjaan tugas, petunjuk penggunaan, serta lembar-lembar evaluasi pembelajaran. Yang ketiga adalah Live Worksheet. Live Worksheet merupakan suatu platform berbasis web yang digunakan sebagai alternatif penyampaian materi dalam bentuk lembar kerja siswa. Yang keempat adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang dirancang sedemikian rupa guna untuk aktifan siswa, yang di dalamnya terdapat metode-metode ilmiah yang harus dikuasai oleh siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah hakikat dan pembelajaran IPA. Hakikat dan pembelajaran IPA ini merupakan hal yang penting dalam pembelajaran IPA. Hakikat IPA merupakan segala sesuatu yang menjadi pedoman dalam melihat adanya gejala-gejala ilmiah yang ada di alam. Hakikat IPA terdapat 3 aspek, yakni IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sikap. IPA sebagai produk artinya di sini IPA menghasilkan fakta, konsep, ataupun prinsip-prinsip. Kemudian, IPA sebagai proses, artinya di sini terdapat metode-metode ilmiah yang harus dilakukan oleh siswa dalam mengkaji suatu ilmu baru atau prinsip maupun konsep. Kemudian, IPA sebagai sikap, di dalamnya terdapat sikap-sikap yang ditimbulkan atau yang dibentuk dalam proses pembelajaran seperti halnya kecerobohan, ketelitian, rasa ingin tahu yang tinggi, ataupun individu yang dapat menerima kritikan dan saran. Kemudian pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang mengaitkan fenomena-fenomena yang ada di alam sekitar dengan pengetahuan maupun teori yang ada. Yang keenam ialah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan materi yang akan digunakan pada penelitian kali ini. Pencemaran lingkungan merupakan perubahan keadaan lingkungan akibat alam ataupun aktivitas manusia. Materi pencemaran lingkungan terdiri dari 3 subbab, yakni pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah, di mana pada masing-masing subbab tersebut akan dijelaskan mengenai faktor, dampak, dan juga cara penanggulangan. Yang ketujuh ialah model pengembangan ADDIE. Model pengembangan ADDIE merupakan model pengembangan produk bahan ajar maupun media. Model pengembangan ADDIE terdiri dari fase analyze, design, development, implement, dan evaluate. Kemudian yang kedelapan ialah teori belajar. Teori belajar yang berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan ialah teori pemrosesan informasi Gagne atau teori pemrosesan Gagne, teori belajar konstruktivisme, teori belajar Gestalt, dan teori belajar bermakna Ausubel. Selanjutnya ialah penelitian yang relevan. Yang pertama adalah penelitian dari Amtari et al. 2021, yang kedua Teresa et al. 2022, yang ketiga Prabowo 2021, yang keempat Farman et al. 2021, dan yang kelima ialah Supriyadi et al. 2021. Selanjutnya pada bagian kerangka berpikir. Masalah. 1. Banyak guru menggunakan bahan ajar konvensional. Yang kedua, teknologi dalam LKPD kurang dimanfaatkan oleh guru. 3. Pembelajaran di kelas jarang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah. Teori pendukung. 1. Teori pemrosesan Gagne berkaitan dengan penggunaan LKPD berbasis saintifik menggunakan live worksheet oleh siswa. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme berkaitan dengan kemampuan siswa dalam membangun pengetahuan dan belajar melalui pembelajaran berbasis saintifik. Yang ketiga, teori belajar Gestalt berkaitan dengan interaksi siswa dengan lingkungan sekitar melalui penggunaan LKPD berbasis saintifik dalam membentuk pemahaman dan pengetahuan pada diri siswa. Yang keempat, teori belajar bermakna Ausubel berkaitan dengan pembelajaran pada siswa menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik yang terdiri dari proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengasosiasikan dan mengkomunikasikan informasi. Kemudian, harapan yang ingin dicapai ialah LKPD elektronik yang dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran menggunakan teknologi menjadi lebih interaktif dan peserta didik dapat mudah memahami materi pada pembelajaran IPA.
Hal ini selaras dengan penelitian relevan, yakni yang pertama penelitian Amtari et al. 2021 yaitu pengembangan ELKPD berbasis saintifik dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem pernafasan pada manusia. Yang kedua, penelitian Teresa et al. 2022 yaitu media pembelajaran ELKPD berbasis live worksheet yang telah dikembangkan memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan sehingga layak digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, penelitian Prabowo 2021 yaitu penggunaan live worksheet dengan aplikasi berbasis web dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang keempat, penelitian Farman et al. 2021 yaitu hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah diberikan penunjang berupa ELKPD dengan penggunaan live worksheet. Dan yang kelima, penelitian Supriyadi et al. 2021 yaitu hasil belajar siswa mengalami peningkatan secara signifikan setelah diberikannya LKS berbasis saintifik. Sehingga didapat solusi ialah mengembangkan LKPD elektronik berbasis saintifik menggunakan live worksheet. Selanjutnya pada bab 3 ialah metode pengembangan. Jenis pengembangan merupakan pengembangan murni. Waktu dan tempat pengembangan dilakukan di SMP Negeri 5 Bangkalan semester genap tahun pelajaran 2022-2023 pada bulan Juni. Desain pengembangan menggunakan model EDDI yang terdiri dari fase analyze, design, develop, implement, dan evaluate. Prosedur pengembangan terdiri dari fase analisis, yakni analisis kurikulum, analisis karakteristik siswa, analisis materi pembelajaran, dan analisis kebutuhan. Fase desain, fase pengembangan, fase penerapan, dan fase evaluasi. Uji coba produk. Yang pertama, subjek uji coba merupakan siswa kelas 7D yang dipilih menggunakan purposive sampling. Yang kedua, jenis data merupakan interval dengan persentase. Ketiga, instrumen uji coba, lembar validasi materi, lembar validasi produk, lembar angket respon siswa. Keempat, teknik pengumpulan data uji coba berupa angket dan dokumentasi. Dan yang kelima, teknik analisis hasil uji coba menggunakan rumus. Yang pertama, uji validitas ialah nilai sama dengan skor perolehan per skor maksimal kali 100% yang dilanjutkan dengan perhitungan menggunakan X sama dengan sigma X per N. Uji reabilitas PA sama dengan dalam kurung 1 min A min B per A plus B kali 100% dan respon siswa P sama dengan F per N kali 100%. Dan dalam slide ini juga ditampilkan tabel kriteria kelayakan produk, tabel kriteria reliable, dan tabel kriteria respon siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.